Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, Mang Ian hari ini mau latih Boyen nih. Boyen udah kurang lebih 8 bulan, 9 bulanan lah istirahatnya, jatuh bulu. Nah sekarang bulunya sudah beres. Nah sekarang sama Mang Ian mau Mang Ian latih, mau Mang Ian olahragain. Tuh dia barusan betting 3 kali aja langsung begini kawan. Mang Ian poles dulu, nanti habis dipoles Mang Ian baru ajak berburu. Sekarang sama Mang Ian tunjukin gitu untuk latihan pertama gitu, latihan pertama pasca jatuh bulu. Ayo ikutin Mang Ian kawan. Ya kawan, Boyennya ngambek kawan. Aduh, nggak mau diajak latihan. Biasalah cewek gede ambek, perempuan kan gede ambek. Nah itu, dibilang gede ambek malah ngambek beneran. Gak mau dia latihan tuh, makan aja dia nggak mau. Padahal sama Mang Ian udah Mang Ian puasain loh 2 hari. Nih, hei, kemarin sama Mang Ian cuman dikasih makanan dikit. Nggak mau dilempar-lempar sama dia. Nggak apa-apa, nggak mau mah. Nih. Belum mau dia. Jangankan JTTF, FOF aja susah. Nih, tuh. Nih, mau nggak? Tuh. Tuh. Ini sok makan. Jadi tahapannya itu FOF dulu kawan. Kalau FOF-nya udah lancar, udah bagus, udah bener, baru lanjut ke JTTF. Ini FOF aja belum bener, belum mau. Lama soalnya kawan. Boyen nggak Mang Ian handle 8 bulan apa 9 bulan lah. 9 bulanan ada jatuh bulu, nggak pernah Mang Ian handle. Paling interaksi Mang Ian tuh di kandang gitu, bersihin kandang sambil mandiin Boyen, sambil interaksi sama Boyen. Jadi nggak pernah Mang Ian mainin kayak gini, jarang gitu. Harusnya sih mungkin harusnya tuh seminggu sekali Mang Ian handle, jadi dianya nggak ngambek. Kalau sekarang jelas-jelas ini Boyen ngambek, jelas banget ini Boyen ngambek sama Mang Ian. Ya nggak apa-apa ngambek juga, dasar ambekan jelek. Mang Ian mau cerita nih, mungkin kawan-kawan ada yang pengen tahu juga kan, Boyen itu dari mana asalnya, pasti ada yang nanya gitu nanti. Ini Boyen asalnya itu Mang Ian adopsi dari petani kol sama wortel di daerah Pangalengan. Mang Ian ini kan suka berburu. Mang Ian tuh suka berburu. Nah, Mang Ian itu suka berburu pakai senapan lah, senapan angin, senapan PCP. Nah, ketika itu Mang Ian lagi berburu ayam hutan. Nah, ke Pangalengan. Nah, ketika Mang Ian berburu, ketemulah sama bapak-bapak gitu, petani, bapak-bapak petani lagi bawa anakan elang. Nah, elang berontok putih ini apa jenis-jenisnya Boyen tuh elang berontok putih gitu. Nah,
Sama Mang Ian tuh ditanya, Pak ini dapat dari mana? Jatuh katanya, jatuh dari pohon. Sama Mang Ian dilihat pohonnya tinggi banget, gede banget. Jadi kemungkinan besar di atas itu kemungkinan anaknya 2. Nah biasanya kebanyakan lah gitu, tapi nggak semua juga. Kebanyakan kalau burung pemangsa itu terutama elang, itu tuh dalam satu sarang itu dia itu pengennya tuh ada 1 gitu. Jadi adik sama kakaknya itu saling mengalahkan. Jadi siapa yang kuat dia yang bertahan gitu. Nah kebetulan mungkin Boyen yang nggak kuat, nggak bertahan, ya ditendang lah mungkin sama kakaknya atau sama adiknya gitu. Nah jatuh, untungnya jatuhnya tuh ke semak, jadi nggak sampai terluka lah si Boyen ini dulu. Nah itu cerita dari si petaninya lah. Cerita dari si petani tuh dapatnya itu dari jatuh dari pohon gitu. Tapi sama Mang Ian memang dilihat dari teleskop ini dari teleskop senapan Mang Ian, memang di atas itu memang ada sarangnya gitu. Mau dikembaliin ke atas juga ya percuma kan gitu. Nah akhirnya singkat cerita sama Mang Ian dipintalah ini si Boyen ini, akhirnya dikasih sama si bapaknya. Tapi ditukar dengan rokok Ji Samsu 1 slop waktu itu. Nah sama Mang Ian beli rokok Ji Samsu 1 slop, sama Mang Ian dikasihin lah ke si bapak petani ini gitu. Nah singkat cerita sama Mang Ian dilatih selama kurang lebih 6 bulanan lah. Nah baru Gisel Boyen baru bisa diajak hunting itu 6 bulan atau 8 bulan. Nah Mang Ian sempat sibuk, terus Boyen nggak Mang Ian latih lagi, nggak pernah Mang Ian ajak berburu lagi. Akhirnya sama Mang Ian dikasihin lah sama Utik, disekolahin sama Utik, disekolahin biar belajar berburu gitu, dilanjutin sama Utik soalnya Mang Iannya lagi sibuk. Nah terus habis itu Mang Ian lanjut latih sama Mang Ian, dan akhirnya sampai bisa mahir berburu. Dan Mang Ian waktu itu belum bikin channel, jadi sama Mang Ian nggak pernah Mang Ian record lah gitu, nggak pernah Mang Ian bikin videonya pas lagi Boyen lagi berburu gitu, nggak pernah. Tapi paling kalau misalkan Boyen habiskan dapat prey gitu, dapat mangsa, hey, halo, diam ya, nggak boleh gitu, jelek. Paling kalau misalkan Boyennya dapat prey, dapat mangsa, baru Mang Ian rekam gitu. Ya itulah sedikit cerita tentang Boyen gitu, Mang Ian kenalin gitu. Nah kenapa kok Mang Ian yakin ini tuh jenis kelaminnya itu betina? Nah karena sama Mang Ian diuji di lab, sama Mang Ian diuji genetiknya, dan akhirnya ketahuan kalau 99,9% lah kalau Boyen ini tuh betina gitu. Sama kayak Gisel juga sama Mang Ian diuji di lab. Mang Ian ujilah ada ininya tes DNA gitu kan, bukan genetik, maaf, DNA, tes DNA gitu. Seharusnya nggak boleh kawan, nggak boleh ngasih makan pakai tangan gini tuh, nggak boleh seharusnya. Tapi dikarenakan ya Mang Ian lagi ingin melakukan pendekatan lagi sama Boyen, jadi ya terpaksa Mang Ian lakukan ini gitu. Jadi intinya gini kawan, kalau untuk burung pemangsa khususnya, kita itu harus ngambil kepercayaan dia gitu. Jadi dia itu harus percaya sama kita. Kalau dia udah percaya sama kita, walaupun dari liaran gitu kan, dari tangkapan hutan, dia bukan dari imprint, ya bisa buat berburu. Malah enak yang itu. Justru kalau yang dari imprint, kalau kata Mang Ian mah ada kurangnya gitu, dari segi tenaga, dari segi dari segi keganasannya itu jauh lah gitu. Jadi
Ya memang tergantung rawatan, tergantung latihan gitu. Tapi kan tetap kalau keunggulan pasti ada di yang muda hutan gitu. Jadi yang tangkapan apa bukan tangkapan hutan sih maksudnya. Ya memang kan kalau falconry itu memang harus begitu gitu. Nggak boleh ngambil anakan dari alam gitu, nggak boleh yang anak itu tuh nggak boleh seharusnya gitu. Itu yang Mang Ian paham gitu. Kalau sama Boyen itu kasusnya berbeda kawan. Dikarenakan kalau kasusnya Boyen kan kalau nggak sama Mang Ian nggak ditolong, nggak Mang Ian ambil itu ya nasi Boyen ya nggak tahu seperti apa gitu. Apakah sekarang Boyen masih hidup atau enggak ya kita nggak tahu gitu kan. Nah makanya sama Mang Ian ditolong. Itu sebenarnya Mang Ian udah lama vakum nggak main lagi di falconry gitu loh. Hawking itu Mang Ian udah nggak pernah lagi. Udah lama banget vakum Mang Ian. Nggak pernah nggak pernah olahraga falconry lagi lah kasarnya gitu. Olahraga berburu sama burung pemangsa itu Mang Ian udah berhenti lama. Mang Ian tuh pertama main tuh tahun 2005 lah. Pertama main ini. Oke kawan, untuk pertemuan kita kali ini hanya ya membahas seputaran Boyen. Hitung-hitung perkenalan sama kawan-kawan ya yang belum tahu Boyen gitu. Mungkin sebagian kawan-kawan udah ada juga yang tahu Boyen gitu. Cuman ada sebagian kawan-kawan yang belum tahu Boyen gitu. Nah inilah Boyen gitu. Jadi untuk kedepannya selama Gisel jatuh bulu istirahat, Mang Ian mau berburu sama Boyen. Nanti kalau misalkan Boyennya sudah siap untuk hunting sama Mang Ian diajak lah teman-teman untuk hunting sama Boyen gitu kawan. Ya sehat terus buat kawan, lancar terus buat kawan, sukses terus buat kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya.